Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami tim pengajar Statistika Bisnis 2, yaitu dengan Bapak Budi Hartono SEMSC dan dengan saya Sofyan Asari Nur SEMM. Kali ini kita akan membahas tentang uji beda. Namanya saja sudah uji beda, maka kita akan membahas atau berdiskusi bagaimana kita menguji perbedaan antara satu data dengan data yang lain. Uji beda ini ada beberapa macam. Kita mulai dengan satu uji beda yang paling simpel, yaitu namanya uji independent sample t-test. Nah, secara gambaran umum dulu, uji beda ini adalah pengujian untuk membedakan dua kelompok tertentu atau dua data. Nah, sehingga hasilnya adalah nanti apakah ada perbedaan yang signifikan antara data X atau data Y, antara data A dan data B, apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Sehingga ini hanyalah uji sederhana untuk mencari tahu adanya perbedaan rata-rata yang signifikan atau tidak antara data satu dengan data yang lainnya. Sehingga ini bukan uji pengaruh, bukan uji sebab akibat, tapi ini hanya uji beda. Sehingga kalau untuk level pengerjaan karya ilmiah, uji beda ini ya tergantung nanti objek ataupun sampelnya bagaimana. Kalau untuk kelas skripsi, tesis, itu uji beda itu masih terlalu sempit, kurang luas atau kurang dalam pengujiannya, kecuali kalau itu nanti ada eksperimen yang mendalam yang cukup baru sehingga uji beda ini bisa dilakukan di tingkat tugas akhir. Oke, singkat saja, langsung saja kita mulai uji beda yang pertama, yaitu uji independent sample t-test. Oke, dari namanya dulu kita cermati, namanya independent sample t-test. Karena namanya independent, maka uji beda ini adalah uji antara dua data yang tidak ada kaitannya. Ya, perlu dicermati bahwa uji independent sample t-test ini adalah uji beda untuk dua data yang tidak ada keterkaitannya. Misalnya, pengujian nilai untuk kelas A dan kelas B. Kelas A dan kelas B itu tidak ada kaitannya, nilainya masing-masing, tapi kita uji ada perbedaan signifikan atau tidak. Nah, ini pakai uji independent t-test. Kalau yang ada kaitannya yang seperti apa? Ada kaitannya misalkan uji pre-test dan post-test, itu ada kaitannya. Maka itu bukan pakai independent t-test, tapi nanti pakai uji paired sample t-test. Nah, yang pertama sederhana, ini adalah uji independent t-test. Sehingga kalau secara definisi adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata min satu kelompok sampel berbeda secara signifikan dari suatu nilai acuan, atau untuk membandingkan rata-rata dua kelompok sampel dengan asumsi bahwa data terdistribusi normal dan variannya relatif sama, terutama pada sampel berukuran kecil. Nah, sehingga ini menguji apakah rata-ratanya berbeda atau tidak. Maka ada pertanyaan loh, karena kalau ini hanya uji rata-rata berbeda atau tidak, bukankah kita bisa tahu dari rata-rata saja? Tidak sesimpel itu. Rata-rata memang jelas berbeda, rata-rata bisa kita lihat secara kasat mata berbeda atau tidak, tapi signifikansi perbedaan itu harus diuji dengan uji independent sample t-test. Oke, biar lebih paham kita lanjut ke slide atau paparan selanjutnya. Nah, untuk menguji uji independent t-test ada beberapa asumsi yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Pertama, kedua sampel tidak saling berpasangan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sampel tidak ada kaitannya, data tidak ada kaitannya satu sama lain, makanya ini independen. Jika sampel berpasangan, maka uji yang dilakukan adalah uji paired sample t-test. Oke, clear yang pertama. Yang kedua, jumlah data untuk masing-masing kurang dari 30 buah. Nah, jadi ini hanya khusus untuk data yang sedikit, uji independent sample t-test. Sementara jika lebih dari 30, maka sebaiknya uji dilakukan dengan uji Z. Nah, maka dari itu ini syaratnya pertama adalah tidak berpasangan, tidak berkaitan. Kedua adalah lebih kurang dari 30 datanya atau 30 maksimal. Kemudian yang ketiga adalah data yang dipakai dalam uji ini berupa data kuantitatif, angka asli baik berskala interval ataupun rasio.
Jadi bukan angka, bukan data kualitatif yang dikuantifikasikan, tapi ini adalah data kuantitatif. Keempat adalah data untuk kedua sampel terdistribusi normal. Jadi perlu dipastikan datanya normal dulu. Jika data salah satu sampel atau keduanya tidak terdistribusi normal, maka uji hipotesis perbandingan dilakukan dengan metode statistik non parametrik menggunakan mean with mean. Nah, maka syaratnya adalah uji normal kalau kita mau menggunakan independent test ini. Kemudian yang kelima, ada syarat yang sebenarnya tidak harus juga, namanya homogen. Data harus kesamaan varian atau homogen. Ada homogenitas antara dua data. Tapi itu tidak harus. Jika tidak homogen ada alternatifnya. Nanti kita jelaskan di akhir. Oke, selanjutnya adalah proses atau tahapan dalam uji sampel independent sample test di SPSS. Pertama, buka SPSS seperti biasa, masukkan data ke SPSS, kemudian variable view. Buat data variabel. Nah, data ini harus diberi kode. Misalkan untuk data kelas A di kode 1, data kelas B di kode 2. Datanya itu nanti dua kolom, satu yang kolom pertama data, yang kolom kedua bisa kodenya. Untuk kelas yang A1, kelas yang B2. Dan untuk independent sample test ini hanya 2 data saja. Jadi membandingkan 2 data A atau dan B. Kalau lebih dari 2 nanti pakai uji ANOVA gitu ya. Nah, karena ini independen maka 2 data. Nanti di kode data A itu kodenya 1, data B kodenya 2. Nanti kita lebih lanjut di prakteknya, nanti akan paham. Isi value label untuk kelompok 1 yaitu kelompok A dan 2 kelompok B. Akhirnya diberi nama dan keterangan di value label. Kemudian pindah ke data view, masukkan data nilai dan kelompok yang sesuai. Kemudian mulai dari analisisnya, klik analyze, compare means, independent sample test. Sangat sederhana. Analyze, compare mean, independent sample test. Masukkan variabel hasil ke tes variabel, masukkan kelompok ke grouping variabel, klik define group, isi grup 1 dengan 1, grup 2 dengan 2. Kemudian klik OK, nanti akan muncul outputnya. Nah, interpretasinya adalah jika nilai signifikansi itu di atas 0,05 maka hak 0 diterima, tidak ada perbedaan signifikan. Jika di bawah 0,05 hak 0 ditolak maka ada perbedaan yang signifikan. Nah, atau dengan hitungnya standar 1,96. Oke, contohnya. Nah, ini prosesnya. Output yang pertama kali dilihat adalah output ini, grup statistik. Kita lihat N itu menunjukkan jumlah data. Jadi jumlah data yang akan kita bandingkan itu enggak harus sama, bisa beda. Kelompok A dan B ini dibandingkan kelompok A 6, kelompok B 5. Rata-ratanya 77,817 untuk kelompok A, 87,240 untuk kelompok B. Kalau kita lihat secara data atau secara angka ya beda memang, tapi signifikan atau tidak kita lihat di nilai signifikansinya nanti. Nah, ini dari sini kita tahu itu. Kemudian selanjutnya output yang kedua adalah independent sample test. Yang pertama adalah kita lihat Levens test for equality of variance. Homogennya harus kita cek dulu. Kalau dia homogen maka yang kita pakai adalah equal variance assume. Kalau tidak homogen maka equal variance not assume. Nah, homogen atau tidak dilihat dari nilai signifikansi dari Levens test. Oke. Jika signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 maka diartikan datanya homogen. Kalau kurang dari 0,05 berarti tidak homogen. Nah, kita lihat hasilnya 0,738, signifikansinya di atas 0,05 maka homogen, maka yang dipakai adalah equal variance assume. Garis yang equal variance assume. Maka nilai signifikansi yang equal variance assume itu adalah 0,039. Syaratnya tadi di bawah 0,05 maka dia berbeda secara signifikan. Nah, dari situ kita tahu 0,039 itu lebih kecil daripada 0,05 sehingga data A dan data B itu berbeda secara signifikan. Baik, itu penjelasan singkat tentang uji independent sample test. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi saya akan melanjutkan dari pemaparan dari uji beda independen. Di sini kita akan praktek langsung dengan menggunakan SPSS. Nah,
Yang pertama itu yang perlu kalian siapkan yaitu data. Nah, data itu terdiri dari beberapa kelompok. Ini kan 2 kelompok karena kita akan menggunakan uji beda. Jadi ini terdapat 2 kelompok. Yang pertama itu ada hasil belajar dan juga kode. Untuk kelompok 1 atau kelompok A itu hasilnya ini dari 1 sampai 6, kemudian kelompok B 7 sampai 8. Nah, setelah kita punya data ini, nanti kalian inputkan secara manual. Tapi yang pertama input yaitu kalian ke SPSS, kemudian kan dari data view kalian klik variabel view ini kan di sini. Nah, di sini kalian yang pertama yaitu tambahkan variabel namanya hasil. Setelah hasil kalian tambahkan kelompok. Nah, untuk yang kelompok ini kalian klik value, terus kemudian klik titik 3 di sini. Dan nanti bisa disesuaikan seperti ini. Value-nya yaitu 1 kelompok 1, terus yang B value-nya value kedua yaitu kelompok B seperti ini. Terus klik OK. Setelah seperti ini kalian masuk ke data view. Nah, kemudian kalian inputkan tadi kan hasil sama kelompoknya. Pastikan sesuai dengan yang di Excel ini. Nah, sama dengan Excel. Kan saya udah input biar mempersingkat waktu. Kemudian setelah itu kalian klik analyze, kemudian analyze, kemudian compare means dengan independent sample t-test. Di sini kalian bisa masukkan, ini kan sebelumnya di sini. Nah, kalian masukkan hasil belajar ke variabel, kemudian kelompok ke grouping variabel. Ini kalian klik define groups. Nah, ini kan, nah di sini kalian yang grup 1 tulis 1, grup 2 tulis 2, terus klik continue dan juga klik OK. Kemudian nanti akan muncul output SPSS seperti ini. Yang pertama yaitu kita baca dulu yang ini, yang grup statistik. Di sini ada min. Nah, dari kelompok A itu diketahui bahwa min dari rata-rata hasil itu 77,814, sedangkan 817 sorry. Sedangkan untuk kelompok B itu 87,240. Nah, itu adalah min atau rata-rata dari hasil kedua kelompok itu kan. Kemudian sekarang kita baca di sini. Yang pertama dibaca yaitu ini signifikansi dari equal variance assume. Nah, ini 0,738. Apabila lebih daripada 0,05 atau nilai signifikansinya lebih seperti ini 0,738, maka kita langsung lihat yang di sini, yang signifikansi to tail. Nah, di sini kan terlihat bahwa signifikansinya menjadi yaitu 0,39 sorry. Nah, itu diketahui bahwa lebih kecil daripada 0,05, yang artinya H0 ditolak, H1 diterima, yang artinya adalah adanya perbedaan antara kelompok 1 dan juga kelompok 2, artinya tidak homogen seperti itu. Kemudian ini di sebelah kanan ada mean difference. Ini perbedaan mean ini didapatkan dari 87,240 means 77,817. Nah, ini kan terdapat di situ. Kemudian selain dari itu kita juga bisa menggunakan t-tabel. T-tabel itu seperti ini. T-tabel. Nah, kalian bisa lihat di sini t-tabel untuk ini signifikansinya karena rumusnya adalah alfa per 2. Jadi kan tadi kan 0,05 signifikansinya. Jadi 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,25. Jadi kita pakai koordinat 0,025. Terus 9 ini dapat dari, kalian cek di sini output SPSS itu ada 9, DF-nya 9. Kita pakai itu. Kemudian didapatkan nilai dapatkan
sebesar 2,262. Ini kita perbandingkan antara T-tabel dengan T-hitung. T-hitungnya yaitu di SPSS. Di sini terlihat hasilnya 2,494 yang artinya lebih besar. Ini untuk minus itu sebenarnya tidak itu cuma arah, tapi yang terpenting adalah ini angkanya. Di angkanya itu 2,419, sedangkan tadi di T-tabelnya itu 2,262 yang artinya lebih besar T-hitung daripada tabel. Nah, itu dapat diartikan atau dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk kedua kelompok itu memiliki perbedaan, yaitu jadi artinya itu perbedaan dari cara mengajar itu memberikan efek yang jadi hasil dari nilainya itu lebih berbeda, berbeda antara kelompok A dan juga kelompok B, seperti itu. Jadi H0 ditolak dan H1 diterima, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Pak Sofyan, terima kasih. Sekarang bagian saya, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan mengenai uji pair sampel t-test. Silahkan nanti teman-teman mengikuti petunjuk arahan dari kami, urutannya mengenai uji pair sampel t-test. Apa itu uji pair t-test? Uji pair t-test merupakan metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data yang saling berhubungan. Ini sering digunakan dalam konteks penelitian yang melibatkan pengukuran berulang pada subjek yang sama, seperti sebelum dan sesudah perlakuan. Dalam konteks statistika, kita bisa mengkategorikan uji pair t-test sebagai uji hipotesis komparatif yang merujuk pada data yang berdistribusi normal dan berskala interval atau rasio. Mari kita ingat bahwa tujuan utama dari uji ini adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua rata-rata yang berasosiasi. Oke, kita lanjut teman-teman. Selanjutnya adalah setelah kalian nanti melakukan uji pair t-test, akan keluar hasil dan hasil tersebut nanti kalian interpretasikan. Menurut Singgi Santosho dalam karyanya pada tahun 2014, pengambilan keputusan dalam uji pair sampel t-test berlandaskan pada nilai signifikansi yang dihasilkan. Jika nilai signifikansi yang sering disimbolkan dengan sig atau dua arah kurang dari 0,05, maka kita menganggap bahwa H0 atau hipotesis 0 ditolak dan kita menerima hipotesis alternatif, yaitu HA. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak HO. Ini adalah prinsip pengambilan keputusan yang penting yang harus kita pahami dalam penerapan statistik analisis. Selanjutnya, saat melakukan uji pair sampel t-test, mari kita lihat bagaimana cara melakukan uji pair sampel t-test menggunakan perangkat lunak SPSS. Prosesnya dimulai dengan memasukkan data yang relevan, yaitu nilai sebelum dan sesudah. Setelah data dimasukkan, kita akan mengarahkan variabel sebelum ke kolom variabel 1 dan sesudah ke kolom variabel 2. Kemudian kita akan mengakses tabel pair sampel test, di mana kita dapat menemukan informasi yang diperlukan untuk melakukan interpretasi hasil. Penting bagi kita untuk memahami keluaran yang dihasilkan oleh SPSS agar kita dapat menarik kesimpulan yang tepat. Di layar kalian di PPT dapat kita lihat mengenai hasil output dari uji pair sampel statistik. Dari output yang ditampilkan, kita dapat mengevaluasi statistika deskriptif untuk kedua sampel yang dianalisis. Mari kita perhatikan bahwa rata-rata nilai pretest yang diperoleh adalah 54,62. Sedangkan rata-rata nilai post-test mencapai 67,33.
dengan jumlah responden sebanyak 13 orang. Pengetahuan ini menjadi sangat berharga karena menunjukkan adanya peningkatan pada hasil belajar, di mana rata-rata nilai post-test lebih tinggi dibandingkan nilai pre-test. Hal ini menggambarkan dampak positif dari perlakuan yang diberikan dalam konteks pengajaran. Selanjutnya, korelasi antara pre-test dan post-test. Sekarang mari kita lihat hasil uji korelasi antara nilai pre-test dan post-test. Dari analisis yang kita lakukan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,350 dengan nilai signifikansi 0,242. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Pemahaman akan hubungan ini penting karena memberi kita wawasan tentang bagaimana nilai pre-test dan post-test mempengaruhi satu sama lain, meskipun dalam hal ini hasilnya menunjukkan ketidaksigifikanan. Selanjutnya, hasil uji PR sampel t-test. Pada slide ini, kita telah melakukan uji PR sampel t-test yang menunjukkan perbedaan signifikan antara nilai pre-test dan post-test. Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi 0,002 yang jelas lebih kecil dari 0,05. Ini memberikan bukti yang kuat bahwa ada peningkatan hasil belajar setelah intervensi. Kita juga melihat nilai T yang diperoleh sebesar minus 3,930 dan interval kepercayaan 95%, menunjukkan bahwa peningkatan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan dan menegaskan bahwa perlakuan yang telah diberikan berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Selanjutnya, sebagai penutup, saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa atas perhatian dan partisipasinya dalam rekaman kita kali ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Sofyan dan juga ada Mas Aji dan Mas Alfat atas bantuannya dalam menyukseskan video ini. Semoga penjelasan mengenai uji PR t-test ini dapat menambah pemahaman kita semua, dan juga penjelasan Pak Sofyan tadi mengenai uji independen t-test. Semoga teman-teman bisa memahami tentang aplikasinya dalam statistika bisnis. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk mengajukan karena diskusi yang baik dapat memperoleh pemahaman kita. Demikian slide dari kami. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Kali ini kita akan praktek langsung mengenai uji period sampel t-test ya dengan SPSS. Nah, untuk datanya ini udah saya masukkan. Kemudian untuk caranya itu bagaimana? Caranya itu kalian pergi ke Analyze, kemudian pilih Compare Means yang ini, kemudian pilih ke Period Sample t-test yang ini ya. Nah, kemudian untuk datanya itu variabel 1 kita masukkan ke variabel pair, kemudian variabel 2-nya ke variabel 2. Nah, jangan lupa untuk klik option, kemudian pastikan dia di interval presentasinya di 95%. Artinya itu signifikansinya 5% atau 0,05. Kemudian continue. Terus oke. Nah, di sini diketahui bahwa output ini diperkirakan ringkasan hasil statistik deskriptif ya, dengan mean-nya itu sebesar 54,5
67,62, sedangkan untuk post testnya itu 67,69. Untuk N-nya ini jumlah responden, dan untuk standar deviasinya itu sebesar 10.300 untuk pretest, dan untuk post testnya itu 10.727. Nah, untuk rata-rata hasil belajarnya, pretest itu 54,62, lebih kecil dari post test 67,69. Artinya, secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dengan hasil post testnya. Nah, kemudian untuk paired sample correlation-nya, di sini kita lihat bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,350 dengan nilai signifikansi itu sebesar 0,242. Itu artinya signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Maka bisa dikatakan bahwa variabel pretest ini tidak ada hubungannya dengan variabel post testnya, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, kita bisa dilihat di sini T-nya itu minus 3,930, standar deviasinya itu 12 dengan signifikansinya 0,02. Nah, dengan demikian semakin menguatnya bahwa perubahan nilai ini bukan disebabkan oleh kebetulan. Dengan demikian, intervensi yang diberikan terbukti efektif dalam meningkatkan hasil tes peserta. Saya ulangi, pada data paired sample test ini kita bisa dilihat bahwa perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post testnya. Rata-rata perbedaan skor adalah minus 13,77. Dilihat di min-nya, yang berarti terjadi peningkatan nilai setelah intervensi atau perlakuan karena nilai negatif, ya, menunjukkan bahwa skor post testnya itu lebih tinggi daripada pretestnya. Nah, untuk nilai signifikansi 2 sebesar 0,002 lebih kecil dari batas signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan ini signifikan secara statistik. Untuk nilai T sebesar minus 3,930 dan interval kepercayaan itu 95% atau 0,05, yang tidak mencakup angka 0, minus 20,326 hingga minus 5,828, maka semakin menguatkan bahwa perubahan nilai ini bukan disebabkan oleh kebetulan, tetapi dengan demikian intervensi yang diberikan terbukti efektif dalam meningkatkan hasil tes peserta. Nah, seperti itu untuk uji paired sample test t-testnya menggunakan SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.